102,5 FM Basuma, radio favorit kita. Selamat sore sahabat pendengar Basuma dimanapun Anda berada. Senang sekali di sore hari ini Rena bisa hadir kembali di program Zonasi Basuma. Dan kali ini luar biasa, hari ini ada yang spesial di program Zonasi Basuma. Karena di tengah-tengah kita luar biasa ya, sudah hadir nih Ibu Marita Sari, Magister Pendidikan, salah satu anggota Komite Sastra di Dewan Kesenian Lampung Utara. Selamat sore, Ibu Marita. Sore. Iya, gimana nih kabarnya Ibu Marita? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah hari ini Bu Marita bakal bercerita ya Bu ya. Nanti kita bakal kupas profil dari Bu Marita yang merupakan penyair juga ya Bu ya. Insya ya. Penyair, penulis puisi, dan juga salah satu anggota Komite Sastra di Dewan Kesenian Lampung Utara. Nah, untuk sahabat pendengar Basuma yang penasaran seperti apa profil dan juga karya-karya Ibu Marita, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 102,5 Basuma FM, radio favorit kita. Di sini baru kita ngobrol-ngobrol. Suaranya masuk kok. Bu, kayak misalnya kalau puisi gitu kan kayak ada legend-legendnya gitu Bu ya, yang pencipta puisinya gitu. Ibu ada nggak idolanya kayak gitu, idola yang pencipta puisi yang legend gitu? Iya, saya Wes Rendra. Mas Rendra. Sangat menyukai, mencintai almarhum, karya-karyanya. Semua dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Rena dan juga ada Ibu Marita Sari. Oke, gimana nih Bu, semangat ya siaran ya? Insya Allah ya, semangat. Oke, ini pertama kali atau sudah pernah gitu main ke Basuma nih, ngobrol-ngobrol sama penyiar di sini? Kalau ngobrol sama penyiar, Basuma baru pertama kali ini. Baru pertama kali on air ya? Iya. Gimana nih perasaannya nih Bu? Gimana, deg-degan juga nih. Padahal sudah sering tampil di depan umum juga ya Bu Iya, ya? kenapa ya? Memang seperti itu. Karena dingin kayaknya Bu. Oke, Ibu Marita Sari, Magister Pendidikan ya. Nah, Ibu ini kan seorang penyair, penulis, dan juga banyak sekali aktivitasnya ya Bu ya. Sekarang sedang sibuk apa nih Ibu akhir-akhir ini Bu? Di pekerjaannya Di pekerjaan, ya di karya-karyanya juga boleh diceritakan. Oh iya, kalau di pekerjaan, Ibu kan juga bekerjanya saat ini bukan sebagai guru lagi. Kalau dulu guru di MTS Negeri 1 Lampung Utara. Yang di Josari, Jalan Bukit Pesagi Skalbera. Oh iya, tahu. Iya, itu dulu Ibu guru dari tahun 2005 sampai 1 Oktober 2017 itu terima SK menjadi pengawasnya. Jadi Ibu alhamdulillah sudah bergabung di anggota Pokjawas Kemenak Lampung Utara sebagai pengawas madrasah tingkat MTS atau MA SK-nya. Jadi sejak 1 Oktober 2017 itu sudah berpindah tempat di pengawas madrasah di Pokjawas itu ya, kelompok kerja pengawas. Kalau dulu waktu di MTS ya, mengajar mata pelajaran apa nih? Nah, Ibu kan dulu di MTS Negeri 1 Lampung Utara itu mengajar IPA. Ya, dulu kan Ibu alumni dari S1-nya dari Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Oh iya. Memang selama menjadi mahasiswi Ibu juga aktif di kegiatan Sanggar Sabil, Sanggar Budaya Islam Lampung, dan pernah menjabat sebagai ketua divisi puisi putri itu tahun 1998 sampai 1999. Oke. Di sana. Nah, mungkin kemudian kalau agak lebih dekat lagi biar terdengar. Oh ya. Kemudian kalau di MTS
Negeri 1 Lampung Utara. Dulu namanya masih MTS Negeri 1 Kota Bumi ya, terkenalnya. Nah, itu ibu juga selain mengajar juga membina anak-anak baca puisi, kemudian teater. Dulu namanya insya Allah Teater Langit. Teater Langit. Oke deh. Jadi ada karya-karyanya dulu banyak di karya-karya teaternya nih, Bu. Iya, karya-karya teaternya dulu ini ibu karya-karya teater yang telah dipertunjukkan di MTS Negeri 1 Kota Bumi itu Akibat Bisikan-Bisikan Setan, Suasana Sebuah Kelas, dan Doa Seorang Guru yang ditampilkan pada kegiatan parade teater rakyat di Kota Bumi. Doa Seorang Guru yang diadakan pada tanggal 7 dan 8 Juni 2008. Itu tampil di mana tuh, Bu, anak-anak? Itu anak-anak. Jadi ibu yang membimbing. Anak-anak yang tampil. Tampilnya di sekolah atau di kalau yang Akibat Bisikan-Bisikan Setan itu di sekolah, Suasana Sebuah Kelas juga sekolah. Udah agak lama ya, agak lupa ya. Tapi insya Allah ini ada ini ibu bacakan di biodata ibu arsip dan Doa Seorang Guru gitu. Tapi ada yang seingat ibu tuh ada di kegiatan parade teater rakyat. Jadi ada yang kadang-kadang kita waktu itu tampilnya di kegiatan perpisahan gitu ya. Gitu, seingat ibu seperti itu. Nah, ibu kan sudah banyak sekali nih ya karyanya di bidang puisi dan juga membina teatrikal nih, teatrikal drama ya, Bu ya. Nah, itu mulai tertarik di dunia seni, terutama di puisi itu sejak kapan nih, Bu? Dari SMP. Dari SMP. Jadi sejak di SMP itu ibu pernah mengirimkan puisi ibu. Kemudian puisi ibu tuh dimuat di media massa Suara Pelajar Bandung, maaf. Suara Pelajar Bandung. Waktu itu ibu duduk masih di bangku SMP kelas 3 pada tahun 1992. Nah, itu pertama kali puisi ibu dimuat di surat kabar. Kemudian kalau nah, itu sebenarnya sudah pernah ibu foto ya, cuma nggak ibu sempat bawa ininya. Ya, nggak ibu bawa ininya. Puisinya itu waktu itu ibu foto, ibu arsipkan ada. Ibu lupa, tapi ini karena ibu baca data ibu yang sudah ada. Nah, kemudian memang kalau ibu tertarik itu sejak SMP itulah ibu sudah tertarik dengan dunia puisi dan teater. Dulu waktu SMP itu ibu mengikuti Embrio Teater di bawah bimbingan Abi Juhardi Basri. Oh iya, dosen unggul ya. Dulu ibu masih SMP, yang lain tuh SMA kakak-kakaknya. Jadi ibu yang paling kecil ya, bungsu ya, Bu? Ya, waktu itu ingat sekali. Nah, di bawah bimbingan Abi Juhardi Basri dan kalau kami dulu manggilnya kan Bang Juhardi dan juga Bang Amrin Effendi. Iya, itu. Jadi dulu dari SMP emang sudah tertarik dan ikut tergabung ya di bawah bimbingannya Abi Jo ya. Abi Jo dan juga Pak Effendi ya. Tamrin Effendi. Kegiatan itu kalau dulu itu apa aja nih, Bu? Kalau di bidang komunitas puisi seperti itu? Kalau dulu itu ya pokoknya diberi pelatihan juga, kita dasar-dasar juga dari awal diberi ya teater juga, latihan teater juga dari kecil ya. Jadi senang dari SMP memang. Jadinya sampai sekarang pun ya, Bu, waktu ibu sudah mengajar, sudah jadi dewan pengawas, tetap mencintai itu ada dan tetap di dunia puisi dan juga teater ya, Bu ya, luar biasa. Oke, untuk puisi-puisinya yang ibu ciptakan sendiri nih, itu temanya biasanya lebih banyak tentang apa nih, Bu? Ya, kalau puisi-puisi yang ibu ciptakan itu kan ada yang tergabung di antologi puisi 10 penyair utara. Ada juga yang tergabung di antologi puisi Kayu Aro, nanti bisa. Itu apa tuh? Antologi penyair itu komunitas atau seperti apa? Itu antologi puisi 10 penyair utara itu sebutan ini. Coba kalau Mbak mau lihat judul kulitnya. Jadi ya itu. Jadi waktu itu kami tergabung membuat beberapa puisi Dewan Kesenian Lampung Utara. Ada antologi puisi 10 penyair utara. Jadi ada 10 dan ibu wanitanya satu-satunya di situ. Ibu satu-satunya wanita paling cantik yang tergabung di 10 penyair ini. 10 penyair. Coba dibacanya itu ada siapa-siapa yang namanya? Ada Pak Anton Kurniawan, Bambang Karyawan, ada siapa nih?
Juhardi Basri juga ya? Dia. Ada Abijo, ada Bu Marita Sari, ada Pak Marudin Peasa ya? Pak Marudin ya, Iya, Pak Marudin, ada Pak Subarmo, Tamrin Effendi, Yanuar, dan juga Yandiksa serta Yosep Arisani. Iya, jadi saya satu-satunya wanita. Bapaknya ibu paling cantik di sini. Jadi 10 penyair Utara ini adalah 10 penyair yang berasal dari Lampung Utara gitu ya, Pak? Iya. Oke. Judulnya itu Lapung gitu ya, Lapung. judulnya ya Lapung. Nah juga nanti ada ini juga antologi puisi Kayu Aro. Antologi puisi Kayu Aro. Ya. Wah, ini juga kumpulan puisi dari banyak penyair yang ada di Lampung Utara ya, luar biasa. Itu juga bisa disebutkan juga nama-namanya. Oke, di sini kita mau sapa dulu nih penulis dari antologi puisi Kayu Aro ya. Ada Pak Agit Yogi Subandi, Pak Anton Kurniawan, Bambang Karyawan, Pak Juhardi Basri, ada Ibu Marita yang sekarang sudah hadir juga di sini. Lalu juga ada Pak Maulana, ada Pak Tamrin Effendi, M. Tejo Sukabri, Bapak Subarmo, Yanuar, Yandiksa, dan Yosep Arisandi. Kayak ini ada beberapa orang yang saya kenal. Kayaknya Bang Yosep nih saya tahu. Kayaknya pernah aktif juga di Sanggar Mahmud kalau tidak salah ya, Bu. Sampai sekarang masih aktif di Dewan Kesenian Lampung Utara. Dewan Kesenian Lampung Utara. Oh iya, itu tadi buku ya, Bu ya? Buku itu diperjualbelikan atau gimana nih, Bu? Untuk yang Tugu Kayu Aro tadi, puisi Tugu Kayu Aro. Iya, ini sepengetahuan Ibu, penyairnya diberi satu gitu yang asli ini satu. Tapi walau alam ini tertulis ada ininya di belakangnya ya, ininya Dewan Kesenian Lampung Utara. Untuk diperjualbelikannya kurang paham Ibu Marita. Yang pasti karya Ibu sudah dimuat di buku antologi puisi Kayu Aro ya. Itu ada di bawah belakangnya, coba di itu apa, coba ini apa ini, penerbit Kembang Pustaka, Jalan Gedong Kiwo nomor 29 Yogyakarta. Wow, jauh juga penerbitnya Ibu. Iya. Oh ya, tadi ada satu pertanyaan yang belum dijawab nih sama Bu Marita ya, soal tema dari puisi yang biasanya dituliskan atau diciptakan oleh Bu Marita sendiri. Ini biasanya bertemakan tentang apa nih? Oh iya. Kalau anak muda sekarang kan banyak yang love story atau apa gitu. Kalau ini ya, saya bercerita puisi saya yang ada di antologi puisi 10 penyair Utara. Boleh deh. Nah, saat itu saya masih menjadi seorang guru. Jadi dari judulnya saja ada nyanyian seorang guru, kemudian doa seorang guru, kemudian ada juga balada seorang perempuan, kan? Kemudian ada puisinya ini, karyanya juga di Dinding Kelabu Kuhancurkan Dengan Jiwaku. Kemudian ada Aku Ingin, Cerita dari Tengah Pulau, kemudian Aku, Sungai Waktu, dan Burung. Nah itu ya bercerita kalau yang tentang guru itu Ibu ambil dari pengalaman ya, pengalaman pribadi bisa menciptakan. Lebih dekat lagi Bu. Ya, menciptakannya. Kemudian kalau balada seorang perempuan itu puisinya itu menggambarkan seorang wanita yang sedang terluka karena panah asmara. Wah, seru nih kayaknya ya. Para pendengar Besuma, nanti di segmen selanjutnya kita akan nantikan nih Ibu Marita akan membacakan salah satu puisi terbaiknya. Nah, pastinya dari situ nanti kita akan bahas tentang apakah puisi itu dan sebagainya. Dan tentunya masih banyak lagi profil-profil dari Bu Marita Sari yang akan kita kupas di program Zonasi Besuma. Jadi buat sahabat pendengar Besuma, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 102,5 Besuma FM, radio favorit kita. Sungai, waktu, dan burung di pinggir melambangkan kekerdilan jiwa kita, melambangkan kebusukan jiwa kita. Aku terus melangkah ketika matahari tak lagi menampakkan amarahnya yang membakar jiwa. Meninggalkan aku dan sungai pada angin senja. Air keruhmu yang kuning dan bangkai-bangkai ikan yang memekikkan jeritan perlahan-lahan menjadi tangisan
dan aku tetap berjalan mencari untuk membaringkan hati kita di bawah cahaya, menyembuhkan luka-luka, malapetaka, dan dusta. Di waktu malam tiba, airmu tak pernah tidur, dan bangkai-bangkai ikan itu menjelma menjadi bayangan anak-anak manusia yang meminta keadilan, membangunkanku dari tidur yang cuma sementara. Kemudian kita saling memandang dan kau bertanya, mengapa kami jadi begini? Makin jauh suara itu ke dalam gelap, ke bagian dalam dari air yang terdalam. Aku mendengar seperti pukulan-pukulan berjuta anak manusia, kacau dan terus menyeretku masuk ke arus tersembunyi. Pada jam 6 pagi aku mendengar seekor burung bernyanyi mengajak menebas kegelapan dari kaki langit. Akan sanggupkah aku dan seekor burung kecil melawan tangan-tangan baja dan besi yang telah mencengkram bumi? Akan sanggupkah aku dan seekor burung mengubah tangan-tangan baja dan besi menjadi tangan-tangan yang sibuk mencipta sungai menjadi jernih, dan bangkai ikan tiada lagi. Wow, sahabat pendengar Besuma, itulah tadi ya persembahan puisi yang sudah dibacakan ya oleh Ibu Marita Sari Markisar Pendidikan, yang merupakan salah satu anggota Komite Sastra di Dewan Kesenian Lampung Utara, sekaligus penulis serta penyair dari Lampung Utara. Luar biasa nih Bu, keren banget nih Bu baca puisinya ya. Ya tadi judulnya apa nih Bu, kalau boleh tahu? Tadi judulnya agak maju dikit Bu suaranya biar lebih terdengar. Ya, tadi judulnya Aku, Sungai, Waktu, dan Burung. Aku, Sungai, Waktu, dan Burung, judul puisi yang tadi sudah dibacakan oleh Bu Marita dan diciptakan juga oleh Bu Marita ya Bu ya. Oke, kalau boleh tahu itu kan kalau puisi nih itu kan biasanya banyak sekali majas-majas yang digunakan di dalam puisi tersebut Ibu. Jadi mungkin banyak juga yang tidak mengerti sebenarnya puisi ini tuh bercerita tentang apa. Mungkin Ibu boleh bercerita. Ini ceritanya tentang apa nih puisinya? Ini bercerita tentang sungai yang kotor, airnya keruh. Jadi tidak sungai yang jernih gitu ya. Jadi bercerita bagaimana sungai itu dari kondisi yang kotor, kemudian airnya keruh, bagaimana kalau bisa saya itu akan mengubah orang-orang yang pemikirannya untuk tidak mencintai sungai itu menjadi mencintai sungai. Jadi akhirnya nanti sungai itu akan menjadi jernih. Oke, jadi itu benar-benar sungai yang diceritakan. Iya, Aku, Sungai, Waktu, dan Burung. Jadi melalui waktu yang panjang kita kan merubah pola pikir yang salah, itu kan proses. Oke, jadi seperti itu ya sahabat pendengar Besuma. Jadi puisi yang tadi sudah dibacakan oleh Ibu Marita itu bercerita tentang sungai. Jadi temanya lingkungan. Iya, temanya lingkungan. Ya kebetulan puisi ini waktu agak maju dikit lagi Bu. Bawa aja kalau nggak. Oh iya, ini. Nah, puisi Aku, Sungai, Waktu, dan Burung ini itu juga menduduki waktu itu mana ya? Juara berapa ya? Dapat juara nih buat di kompetisi ya. Dan 2 puisi mendapat posisi juara 1 cipta puisi. Iya, dengan judul puisi Aku, Sungai, Waktu, dan Burung ini juara 1 cipta puisi di STKIP Muhammadiyah Kota Bumi pada tanggal 18 sampai 24 April 2004. Wow, luar biasa. Ini juara 1 ya Bu? Iya. Luar biasa nih. Iya, waktu itu.
Pastinya banyak sekali waktu itu kompetitor-kompetitor yang sudah mengikuti lomba ini dan Ibu jadi juara. Alhamdulillah juara 1. Juara 1 puisi Jadi karyanya. waktu itu serunya itu puisi saya itu menduduki juara 1 cipta puisi dan satunya lagi juara harapan 1. Jadi dua dapat double. Ya? Nah, yang juara harapan 1 itu judul Ketika Pohon-Pohon di Kampus STKIP Kota Bumi Muhammadiyah Bicara gitu. Wow. Jadi ada menyangkut STKIP-nya juga ya? Iya, itu juara puisinya. harapan 1. Ya. Itu ada pembukaan guru bantu ya Ibu. Alhamdulillah Ibu ikut tes. Ibu diterima guru bantu waktu itu. Jadi pada posisi tahun 2004 itu Ibu masih gadis dan sebagai guru bantu. Nah, kemudian kita menikah tahun berapa ya? Nah, saya menikahnya di September 2004. September berarti ya. Lama ya, Bu? Nah, di September 2004, alhamdulillah setelah menikah ada tes PNS, Ibu coba tes PNS di Kementerian Agama. Alhamdulillah setelah menikah itu Ibu lulus. Rezeki Ibu ya, rezeki setelah pernikahan. Itu hadiah juga mungkin dari Allah karena Ibu udah menikah ya, Bu ya. Oke, alhamdulillah. Nah, tadi kan sudah banyak tuh puisi yang tercipta dari tangan seorang Ibu Maritasari nih. Nah, untuk inspirasinya sendiri gimana nih, Bu? Bagaimana sih caranya mendapatkan inspirasi untuk menulis puisi itu, Bu? Oh iya. Nah, ini cara membuat puisi ya. Itu yang pertama kita harus menentukan tema dan judul. Jadi tema dan judul itu ada hal yang pertama kali harus kita atau kamu perhatikan dalam membuat sebuah puisi. Nah, kemudian yang kedua tentukan kata kunci. Nah, kata kunci ini bisa menjelaskan makna dari tema puisi kita yang akan kita ini kan. Misalnya tadi seperti tadi kan aku sungai waktu dahulu itu kan dia tentang sungai kan. Nah, itu kata kunci. Kata kuncinya itu tadi ya. Iya, kata kunci. Kemudian ketiga diksi, pilihan kata yang tepat karena di dalam membuat puisi itu banyak diksi ya, pilihan-pilihan kata yang tepat untuk dalam membuat sebuah puisi itu. Kemudian juga rima. Ya, rima. Pengulangan bunyi yang berselang baik di dalam larik sajak maupun pada akhir larik sajak rima. Kemudian yang kelima bait, yang keenam kembangkan puisinya. Jadi kita harus mengembangkan. Kemudian ketujuh buatlah penutup yang bagus. Jadi akhir dari sebuah penutup itu apa gitu? Iya. Dibuat yang baik itu cara membuat puisi. Itu caranya Ibu ya. Kalau pasti kan di sini tuh biasanya kalau penyanyi tuh punya idol ya, Bu ya. Mungkin Ibu juga pasti punya dong legend of puisi maker lah ya. Siapa gitu Bu yang menginspirasi Ibu untuk menulis puisi gitu? Oh iya, legendnya saya salah satunya almarhum W.S. Rendra. W.S. Rendra ya. Iya. Itu kayaknya legend banget ya, Bu ya? Iya. Ya itu yang salah satunya memang W.S. Rendra dan ada beberapa juga yang masih. Oke, 102,5 FM Besuma radio favorit kita dan masih tentunya bersama Rena dan juga Ibu Maritasari Magister Pendidikan ya, yang merupakan penulis dan penyair Lampung Utara juga ya, sahabat pendengar Besuma ya. Nah, sahabat pendengar Besuma FM, kali ini kita mau Bu Marita cerita nih tentang prestasi yang mungkin sudah Bu Marita raih ya di bidang puisi dan juga seni nih, Bu. Silakan, Bu. Ya. Selama menjadi mahasiswi Universitas Lampung itu saya menjuarai yang pertama ini juara 2 baca cerpen Islami sefakultas keguruan dan ilmu pendidikan tahun 1999 yang diselenggarakan oleh Forum Pembinaan dan Pengkajian Islam. Kemudian juara 3 lomba baca puisi Islam Selampung tanggal 28 Maret 2001 yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung. Juara 3 baca puisi Islam tanggal 1 Desember 2001 yang diselenggarakan oleh Badan Kreatif Mahasiswa Kreatif STBA Unisla. Juara 1 baca cerpen Islam tahun 2001 yang diselenggarakan oleh Forum Pembinaan dan Pengkajian Islam se-Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kemudian juara 2 lomba baca puisi dan favorit pidato pada Hari Pahlawan 10 November 2001 yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Lampung
di Taman Budaya Lampung. Juara 2 lomba baca puisi dalam rangka Porseni, Pekan Olahraga dan Seni pada tanggal 14 sampai 21 Januari 2002 yang diselenggarakan oleh BEM FKIP Universitas Lampung. Juara 1 baca puisi Islami Selampung dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1423 Hijriah yang diselenggarakan oleh Golden Rose Art pada tanggal 27 sampai 29 Maret 2002 di Pasar Seni Enggal Bandar Lampung. Juara 1 lomba baca puisi tingkat umum Selampung yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2002 dalam rangka gelar seni dan budaya anti narkoba yang diselenggarakan oleh STMIK Dharma Jaya Bandar Lampung. Nah, kemudian setelah menjadi guru, saya menjuarai di juara 1 baca puisi yang diselenggarakan oleh STKIP Muhammadiyah Kota Bumi Lampung pada Pekan Sastra 2003. Ya, dan 2 puisi mendapat posisi juara 1 cipta puisi yang diselenggarakan oleh STKIP Muhammadiyah Kota Bumi pada tanggal 18 sampai 24 April 2004 dengan judul puisi Aku, Sungai Waktu dan Burung yang tadi telah dibacakan, ya? Dan puisi satunya lagi menduduki juara harapan 1 dengan judul Ketika Pohon-Pohon di Kampus STKIP Kota Bumi Muhammadiyah Bicara. Nah, kemudian ya alhamdulillah yang tadi itu juga memang dari SMP tadi ya, sudah banyak sekali yang menoreh prestasi di bidang puisi ya Bu ya. Nulur nggak nih Bu ke anaknya nih Bu? Alhamdulillah ya. Nulur ya Bu ya? Kelihatan ini anak saya yang pertama. Biasa bakatnya ya Bu? Iya, kelihatan dia waktu saat ini anak saya yang pertama Bening Norita Augustiani Zahra, sekolah di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Waktu itu dia masuk melalui prestasi nilai ujian nasional tertinggi ya Bi di Lampung Utara. Dan pasti sama juga minat bakatnya di bidang puisi ya. Mencintai puisi juga. Luar biasa. Memang dia waktu di SMP itu Olimpiade Matematika ya, tapi memang bakatnya itu juga turun juga puisi itu juga. Iya, jadi waktu di SMA Negeri 2 Bandar Lampung tuh ada lomba di sekolahnya itu. Alhamdulillah udah juara 2 ini udah terlihat. Luar biasa nih Bu. Iya. Oke Bu, nih mungkin untuk terakhir ya. Mungkin Ibu bisa kasih motivasi nih buat teman-teman sahabat pendengar Basuma yang mungkin baru memulai nih untuk menciptakan puisi. Mungkin motivasi dari Ibu yang sudah banyak sekali pengalamannya, boleh nih Bu buat teman-teman. Iya, buat motivasi itu kita harus berusaha menulis dan terus menulis. Jadi misalkan kita merasa bahwa kita belum bagus itu puisi-puisi kita, tetapi kita jangan berhenti sampai di situ. Apa yang sudah kita tulis nanti coba kita kirimkan ke media massa. Kita terus mencoba gitu agar jiwa untuk menulis puisi itu timbul dari dalam diri kita. Ya, jadi kemudian kita membuat puisi itu bisa dari pengalaman pribadi, kita melihat lingkungan, dari pengalaman orang lain yang kita jadikan sebuah puisi. Kita jadikan karya yang luar biasa ya. Dan terakhir nih Bu, silakan persembahkan satu puisi lagi nih untuk sahabat pendengar Basuma yang sore ini lagi stay tune di 102,5 FM. Silakan Bu dibacakan puisinya. Ini dia persembahan dari Ibu Marita, Magister Pendidikan. Hanya satu cintaku untukmu, hanya satu jiwaku untukmu, hanya satu cahaya. Kaulah yang menyinari hati dikala duka suka menyapa. Kaulah lentera yang tak pernah ada. Hanya satu di pengembaraanku setelah aku berkelana ke sana dan kemari, kudaki gunung, kususuri sungai, dan kemanapun aku berjalan hanya satu cahaya di
atas. Terima kasih nih buat Ibu Marita Sari, Magister Pendidikan yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Radio Besuma. Sama-sama. Iya, sampai ketemu lagi ya Bu ya, dan salam Iya. sukses selalu Bu. Amin ya, sampai Oke. bertemu kembali. Oke, untuk sahabat mendengar Besuma, berarti sudah kebersamaan kita di sore hari ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.